Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran ini dan kita akan melanjutkan dalam seri pelajaran berikutnya. Sebelum kita lanjutkan seri pelajaran kita ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Engkau masih berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang membantu kami seluruhnya, agar boleh memahami firman-Mu ini dengan baik, dan kuasa Roh Kudus yang sama juga nantinya, yang akan menolong kami untuk menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita pada saat ini judulnya adalah Roti dan Air Kehidupan untuk pelajaran yang ketujuh. Menjadi ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 28 sampai 30. Isinya adalah demikian. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi fokus bagi pelajaran kita pada saat ini yaitu kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai Keluaran pasal 18 ayat 27. Mengawali pelajaran kita akan awali dalam pendahuluan pada saat ini. Kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan Allah yang begitu ajaib membebaskan umatnya dari perbudakan. Adalah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang lagi Bapak Ibu sekalian. Ditetapkan untuk diingat secara teratur, diperingati dalam perayaan Paskah. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel telah ditebus dan dibebaskan. Tetapi kemerdekaan adalah sesuatu yang memiliki harga yang sangat mahal. Tanda-tanda dan mujizat Allah dilakukan demi Israel yang menghasilkan penghakiman ilahi terhadap Mesir. Penghakiman ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar hukuman bagi bangsa Mesir, tetapi juga pelajaran bagi bangsa Israel, serta membantu mereka mengenal Allah yang sejati dan memahami nilai-nilai sejati dan abadi dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, Allah memperkenalkan dirinya sebagai penebus yang penuh kasih dan adil, serta sebagai pahlawan perkasa yang telah membebaskan Israel dari perbudakan. Peristiwa-peristiwa dramatis ini Bapak Ibu sekalian dirancang untuk membawa umatnya sepenuhnya mempercayainya sebagai penuntun yang bijaksana dan penjaga sehingga mereka bergantung pada pimpinannya. Bapak Ibu sekalian, setelah pembebasan yang hebat dari Mesir, pengalaman di Laut Merah dan perayaan luar biasa dari atas keselamatan Allah dari tangan Firaun dan tentaranya, Allah memimpin Israel ke padang gurun Syur, di mana mereka mengembara 3 hari tanpa menemukan air. Di sini Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel dihadapkan pada ujian lain untuk percaya pada Tuhan. Keluaran 15 ayat 25. Baru saja sebelum ujian ini,
bangsa Israel telah percaya pada Tuhan setelah menyeberangi Laut Merah dan menyaksikan kekalahan Firaun. Keluaran 14 ayat 31. Apakah mereka terus berada dalam kepercayaan penuh kepada Allah dengan sikap yakin terhadap pimpinan mereka, terhadap pemimpin mereka? Semua yang telah terjadi dalam beberapa hari dan pekan terakhir seharusnya tertanam dalam ingatan mereka, Bapak Ibu sekalian. Akankah mereka mengingat pimpinan Allah ketika kesulitan hidup menimpa lagi? Allah peduli pada Israel seperti orang tua yang penuh kasih. Dan dia memimpin mereka dengan sabar melalui padang gurun. Allah, Bapak Ibu sekalian, harus mengajarkan mereka pelajaran-pelajaran yang sulit ketika mereka bersungut-sungut. Namun, dia dengan penuh kasih menyediakan air, burung puyuh, dan manna, serta memberi mereka petunjuk tentang cara menjaga kekudusan Sabat. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian yang berikutnya sebagai komentar dalam pelajaran kita saat ini, kita melihat bagaimana Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai Keluaran 18 ayat 27 ini menggambarkan pelajaran Israel ke Sinai. Bagian ini Bapak Ibu sekalian berisi 5 cerita. 2 cerita terkait dengan pemberian air. Cerita air pertama itu di Mara berkenaan dengan membuat air pahit menjadi manis. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Cerita air kedua ini berkenaan dengan air yang memancar dari batu. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di antara kedua cerita ini Bapak Ibu sekalian, terdapat pemberian makanan yang ajaib, burung puyuh dan manna dan pengajaran tentang cara memelihara Sabat. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ketiga keajaiban ini, air, burung puyuh, dan manna diikuti oleh 2 kisah tambahan, yaitu pemberian kemenangan Tuhan atas orang Amalek, Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, dan kunjungan Yitro, di mana ia memberikan nasihat yang bijaksana kepada Musa, Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Dalam subtema yang berikutnya, yaitu pemberian air di Mara. Di Mara, kita akan lihat untuk pertama kalinya Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Keluaran, akar kata Ibrani lun, yaitu bersungut, menggerutu, mengeluh. Ini muncul dalam kisah tentang kurangnya air minum di gurun Syur. Orang Israel berhenti di Mara, di mana airnya pahit. Jadi bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Keluaran 15 ayat 24. Sayangnya, lun menjadi sebuah ungkapan kunci yang menandai kisah-kisah Israel tentang pengembaraan melalui padang gurun. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kata yang dominan dalam kisah-kisah tentang manna dan burung puyuh. Di mana istilah negatif ini Bapak Ibu muncul 8 kali sebagai kata kerja dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 7 dan 8, sebagai kata benda dalam Keluaran 16 ayat 7 dan 8, dan 2 kali lagi dalam ayat 9 dan 12. Bapak Ibu sekalian, itu juga disebutkan dalam kisah berikutnya mengenai air yang memancar dari gunung batu dalam cerita di Refidim, Keluaran 17 ayat 3 sampai 6. Bapak Ibu sekalian, gagasan yang sama tentang persungutan atau menggerutu muncul dalam kitab Bilangan. Bilangan 14 ayat 2, 27, 26, 29, 36. Lalu Bilangan 16 ayat 11 dan 41. Lalu Bilangan 17 ayat 5 dan 10. Di luar Pentateuch, istilah ini hanya digunakan dalam Yosua 9 ayat 18. Saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang mengeluh, Musa berseru kepada Tuhan.
yang sekarang disebutkan untuk ketiga kalinya dalam kitab Keluaran. Keluaran 8 ayat 12, Keluaran 14 ayat 15, dan Keluaran 15 ayat 20. Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air pahit itu. Dengan demikian, air itu disehatkan ketika Musa mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam konteks penyehatan air itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan mendatangkan kepada mereka penyakit apapun. Dalam bahasa Ibrani disebut makalah yang Ia timpakan kepada orang Mesir jika mereka mendengarkan dan menaati Dia dengan cermat tentunya. Untuk menepati janjinya, Allah menggunakan formula ilahi. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 30. Bapak Ibu sekalian, Tuhan merujuk pada berbagai penyakit yang berhubungan dengan 10 tulang. Ini kita bisa lihat juga janji Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tulah seperti itu, Bapak Ibu, tidak akan menimpa orang yang setia. Di padang gurun, air adalah produk yang memberi kehidupan. Tanpa air, seseorang tidak dapat hidup. Air adalah sumber dan penopang kehidupan. Subtopik yang berikut, air adalah kehidupan. Seseorang, Bapak Ibu sekalian, dapat bertahan hidup tanpanya hanya selama beberapa hari. Tidak heran, kita memiliki beberapa kisah penting dan mujizat yang berkaitan dengan air dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Setelah itu, saudara-saudara sekalian, Israel berkemah di Elim, di mana terdapat banyak air dan naungan dari pohon kurma. Subtopik yang berikutnya yang mau kita lihat di sini adalah burung puyuh, pemberian manna dan hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan dengan penuh belas kasihan menanggapi persungutan mereka yang mengeluh bahwa mereka tidak memiliki daging dan makanan lain yang mereka nikmati di Mesir. Ucapan mereka penuh dengan pernyataan dibesar-besarkan, Bapak Ibu sekalian, dan bahkan ejekan-ejekan yang pahit. Bangsa Israel mengingat piring-piring mereka yang penuh saat menjadi budak bagi Firaun. Namun, dalam menanggapinya Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyediakan bagi mereka roti dari surga dan juga burung puyuh. Ia berkata bahwa pada petang hari mereka akan mempunyai burung puyuh dan pada pagi hari roti dari surga. Itu terjadi tepat seperti yang dinubuatkan dalam Keluaran 16 ayat 13, Bapak Ibu sekalian. Kejutan terjadi di pagi hari karena mereka belum pernah melihat manna sebelumnya. Jadi mereka bertanya, apakah ini? Keluaran 16 ayat 15. Pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah arti dari kata manna. Dengan pemberian manna, Allah mengajarkan orang Israel bagaimana cara memelihara dan menghidupkan hari Sabat. Yesus menyebut manna sebagai roti dari surga. Yohanes pasal 6 ayat 31. Yang merujuk pada Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Jadi Bapak Ibu sekalian, manna adalah roti yang diberikan Tuhan kepada umatnya untuk dimakan di padang gurun. Keluaran 16 ayat 15. Selama 40 tahun Bapak Ibu sekalian, manna disediakan bagi orang Israel. Keluaran pasal 16 ayat 35. Penyediaan manna baru berhenti ketika orang Israel merayakan Paskah pertama di tanah perjanjian. Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Setiap pekan selama 40 tahun pengembaraan, orang Israel di padang gurun, 4 mujizat terjadi. Mujizat-mujizat ini Bapak Ibu sekarang mengajarkan orang Israel tentang
kesucian Sabat. Yang pertama, manna turun dari surga setiap hari, kecuali pada hari Sabat. Yang kedua, jika seseorang mengumpulkan manna untuk hari berikutnya selama pekan kerja, manna tersebut akan rusak pada hari besoknya. Manna turun 2 kali lipat setiap hari Jumat, hari persiapan Sabat. Dan manna yang dikumpulkan pada hari Jumat ini tidak menjadi basi, tetapi tetap segar untuk dikonsumsi pada hari Sabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyediakan kebutuhan Israel setiap hari. 6 hari sepekan, mereka harus keluar mengumpulkan manna. Sebuah pengingat bahwa setiap hari mereka sepenuhnya bergantung kepadanya. Mujizat lain Bapak Ibu sekalian, dengan roti dari surga adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk mengambil 1 gomer manna, sekitar 3,64 liter, menaruhnya ke dalam buli-buli lalu meletakkannya di depan kemah suci. Keluaran 16 ayat 34. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 1 gomer manna itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, Ibrani 9 ayat 4, sebagai pengingat untuk generasi masa mendatang. Manna ini tidak rusak, meskipun jangka waktu terlama untuk tetap tidak rusak hanya 2 hari, dari hari Jumat sampai hari Sabat. Kata benda Sabat dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sabat. Beberapa kali ditekankan dalam kitab Keluaran dan disebutkan untuk pertama kalinya dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran 16 ayat 23. Di mana hal itu Bapak Ibu sekalian digambarkan sebagai peristirahatan Sabat. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sabaton, dan Sabat kudus bagi Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah perintah yang eksplisit pertama mengenai cara pemeliharaan Sabat dan mengandung 3 keharusan: bakar, masak, dan simpan. Sabat itu harus dirayakan Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik bahwa ayat 25 menambahkan keharusan keempat, yaitu makan. Makanlah manna hari ini. Makan Bapak Ibu terkait erat dengan ketaatan pada Sabat. Istilah temporal hari ini digunakan 3 kali dalam teks ini sehubungan dengan Sabat. Dengan demikian, menekankan mujizat makan manna pada hari Sabat karena Tuhan menyediakannya. Dalam ayat 25 Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa ini adalah Sabat untuk Tuhan. Dan ayat 26 menjelaskan bahwa Sabat adalah hari ke-7 dalam sepekan. Ayat 30 menghubungkan Sabat dengan istilah dengan istirahat. Lalu beristirahatlah bangsa itu. Dalam bahasa Ibrani disebut Sabat pada hari ke-7. Bapak Ibu sekalian, 3 serangkai kata kunci dalam Keluaran 16 ayat 23 dan sampai 30. Ini yaitu Sabat, hari ini, dan istirahat. Ini berhubungan dengan Ibrani 4 ayat 7 sampai dengan 10. Di mana Paulus juga menguraikan gagasan Sabat, yaitu hari ini, dan istirahat. Kata Sabat, saudara-saudara sekalian, muncul dalam kitab Keluaran juga, dalam teks-teks berikut. Dalam Keluaran 16 ayat 25, 26, dan 29, Keluaran 20 ayat 8, ayat 10, ayat 11, lalu Keluaran 31 ayat 14 dan 15, dan ayat 16, dan Keluaran 35 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kasih, pada puncak cerita manna, ketika beberapa orang pergi pada hari Sabat untuk mengumpulkan manna, Allah mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Keluaran 16 ayat 28.
Allah, Bapak Ibu sekalian, menggunakan kata menolak untuk menggambarkan tindakan mereka yang disengaja. Mereka perlu belajar bahwa hari Sabat adalah sebuah anugerah yang diperkuat oleh fakta bahwa Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mereka tidak perlu mengumpulkan manna untuk diri mereka sendiri pada hari Sabat. Sebagai penerapan hidup dari pelayaran kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 sampai 48 dan 48. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita dapat hidup bersama Yesus Kristus dalam hubungan yang begitu dekat sehingga ia menjadi roti dan air bagi kita setiap hari? Yang kedua, kapan dan bagaimana kita harus memperhatikan mereka yang mengeluh tentang kesulitan hidup? Dan kapan kita tidak boleh mendengarkan persungutan? Yang ketiga, Allah hadir dalam tiang api dan tiang awan. Tetapi bangsa Israel menganggap remeh kehadirannya. Kita juga mungkin memiliki pekerjaan Allah yang luar biasa yang terjadi di antara kita dan tidak menghargainya. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita dapat mempertahankan rasa kagum kita terhadap kesucian Allah yang berhubungan dengan Allah dan pekerjaannya? Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kunjungan Yitro adalah narasi yang sangat bagus tentang kepemimpinan yang saleh. Musa sedang belajar dan bertumbuh dalam keterampilan kepemimpinannya. Dia adalah seorang pemimpin yang berpusat pada Allah, yang mengakui kepemimpinan Allah dan dalam hidupnya dan bagi Israel. Musa juga adalah pendengar yang luar biasa, yang dipenuhi dengan rasa syukur dan pujian bagi Allah. Dia adalah visioner, namun ia perlu belajar cara mendelegasikan tanggung jawab. Ia mudah diajar, meskipun ia adalah seorang pemimpin yang kuat. Apa yang membuat Musa mampu bersikap terbuka terhadap ide-ide baru dan area-area perbaikan tanpa menganggap kritik yang membangun sebagai hal yang bersifat pribadi atau merasa terancam oleh saran-saran untuk bertumbuh? Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus dalam merujuk kepada mujizat air yang memancar dari gunung batu di Rafidim menyatakan bahwa Yesus adalah batu karang. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dalam narasi tersebut, Bapak Ibu, orang-orang bersungut dan memuji Tuhan. Keluaran 17 ayat yang kedua. Dalam Maliaki 3 ayat 10, kita diundang untuk menguji Allah. Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan antara pengujian positif dan negatif terhadap Allah? Bagaimanakah kita dapat menguji Tuhan dengan cara yang salah? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita saat ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau sudah memberkati kami sepanjang pembelajaran ini. Biarlah kiranya kasih-Mu yang menolong kami, urapan Roh Kudus Tuhan, hikmat kebijaksanaan dari surga, menguasai kami masing-masing, dimanapun kami berada. Di saat kami mempelajari firman ini, kami boleh memahami bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa mengendalikan umat-umat-Mu. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya demi kemenangan. Bapa, biarlah kesadaran itu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh terus bergantung ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam setiap kehidupan kami percaya bahwa Tuhan yang punya kehendak. Engkau kiranya memberkati seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada di saat menyaksikan dan belajar firman Tuhan melalui kanal virtual.
Biarlah Engkau berkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan berkati usaha tangan mereka, Tuhan berkati juga seluruh rumah tangga mereka, dan terlebih juga Tuhan berkati mereka di dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Biarlah hari lepas hari mereka boleh selalu dikuatkan, mereka boleh semakin teguh di dalam iman. Bapa kami di surga, biarlah Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami di waktu yang akan datang. Kami boleh sama-sama dipertemukan dalam kanal virtual ini untuk belajar firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menerima kasih karunia dan berkat-berkat-Mu. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.